Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dengan NIM 18104033. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen portofolio dan investasi di pasar modal. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampuh oleh Bapak Haji Temi Wijaya SE MH. Apa sih investasi itu? Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Adapun investor dibagi menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual adalah terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi, sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, dan lembaga perusahaan investasi. Adapun tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tujuan yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain. Pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Adapun tipe-tipe investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor secara langsung. Adapun investasi tidak langsung berbentuk aset finansial seperti saham dan obligasi. Apa sih portofolio investasi itu? Portofolio investasi adalah sekelompok wahana investasi yang dimiliki oleh investor. Dengan menggunakan berbagai teknik dan metode, investor bisa melakukan kombinasi wahana investasi, sehingga tujuan investasi tercapai dan menjadi optimal. Pasar modal di Indonesia. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Adapun instrumen pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Saham adalah bukti kepemilikan modal investor pada perusahaan yang melakukan penawaran sahamnya atau go publik melalui pasar modal atau listing. Sedangkan obligasi adalah jenis surat hutang jangka panjang perusahaan atau pemerintah yang menggunakan untuk kegiatan investasi di mana pemilik obligasi akan mendapatkan kupon bunga atau bagi hasil. Sedangkan reksadana adalah wadah pemodal yang menginvestasikan dananya di pasar modal dan pasar uang, di mana pengelolaannya dipercaya kepada manajer investasi. Dan instrumen derivatif, sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau disebut produk turunan. Adapun ada 3 pihak yang utama terlibat dalam perdagangan sekuritas di pasar modal Indonesia, yaitu perusahaan bursa efek
dan investor. Adapun organisasi pasar modal di Indonesia, yang pertama, Bursa Efek, sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Yang kedua, Lembaga Clearing dan Penjamin atau LKP, melaksanakan clearing dan jaminan menyelesaikan transaksi. Yang ketiga, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, lembaga yang memberikan jasa penitipan kolektif yang aman dan efisien kepada bank kustodian, LKP, perusahaan sekuritis, serta pemodal institusional. Yang keempat, perusahaan efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin otoritas jasa keuangan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan, dan manajer investasi. Adapun yang kelima, lembaga penunjang meliputi Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasehat Investasi, dan Pemerikat efek. Yang keenam, profesi penunjang meliputi yang pertama, akuntan, yang kedua, publik notaris, yang ketiga, perusahaan penilai. Yang ketujuh, pemodal, pihak yang mempunyai dana yang siap diinvestasikan kepada pasar modal. Yang kedelapan, emiten, pihak yang mencari dana dengan menjual sekuritas kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Adapun fungsi Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal. Yang kedua, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat, penyiapan perumusan kebijakan di Indonesia sebagai lembaga keuangan. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan. Yang kelima, pelaksanaan tata usaha badan. Adapun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan. Tujuannya dibentuk OJK yaitu mengawasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisien di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Adapun OJK melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.